Halo Sobat Bos semua, bertemu kembali di channel Belajar Online Sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah awal terbentuknya Partai Komunis di Indonesia. Tonton terus videonya sampai habis. Sejarah pembentukan Partai Komunis Indonesia atau PKI tidak terlepas dari tokoh Hans Nevlid. Pada tahun 1913, ia tiba di Indonesia. Hans Nevlid merupakan seorang editor dan sekretaris Kamar Dagang Semarang. Pada tahun 1914, Hans Nevlid mendirikan suatu organisasi yang bernama Indische Sociaal-Democratische Vereniging atau ISDV, yang artinya Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Pada tahun 1915, organisasi ISDV mulai aktif dengan menerbitkan surat kabar berjudul Het Vrijwoord, atau Kata yang Merdeka. Di Surabaya, Hans Nevlid berkenalan dengan seorang pemuda bernama Semaun. Ia masuk dalam tokoh Gerakan Kiri Indonesia. Nama Semaun nantinya semakin besar ketika Nevlid pergi meninggalkan Indonesia. Sebenarnya awal mula pembentukan ISDV tidak menuntut kemerdekaan untuk Indonesia. Namun semua berubah saat kantor pusat ISDV dipindahkan dari Surabaya ke Semarang. Saat di Semarang, organisasi ini memikat banyak penduduk asli dari beragam elemen seperti agama, nasionalis, dan aktivis gerakan lainnya. Selain Semaun, di Semarang tokoh-tokoh kiri Indonesia pengikut Hans Nevlid ialah Darsono, Alimin, dan Musso. Setelah banyak mempengaruhi tokoh-tokoh kiri Indonesia, konsep perjuangan ISDV mengalami pergeseran, yaitu menuntut kemerdekaan bagi Indonesia. Konsep perjuangan yang mereka lakukan adalah mempertentangkan kelas antara kaum pribumi sebagai buruh, dan penjajah sebagai kapitalisme barat. Demi memperluas pengaruhnya, beberapa orang ISDV menyusup ke dalam organisasi Sarekat Islam yang memiliki basis massa yang banyak. Bahkan pada tahun 1917, pengikut ISDV membentuk fraksi di dalam Sarekat Islam, yang dikenal dengan Sarekat Islam Merah. Saat itu paham komunisme cepat berkembang di kalangan rakyat Indonesia yang terjajah. Kondisi buruknya kehidupan ekonomi pribumi dapat dimanfaatkan dengan baik oleh tokoh-tokoh komunis Indonesia. Tokoh-tokoh komunis juga mampu memanfaatkan kondisi buruknya hubungan antara rakyat tanah jajahan dengan pemerintah kolonial Belanda. ISDV semakin kuat setelah pecahnya Revolusi Rusia pada 1917. Berdirinya Uni Soviet dan Komunis Internasional atau Komintern semakin memperkuat posisi kaum komunis di Indonesia. Bahkan perjuangannya semakin radikal dengan melakukan berbagai pemogokan. Karena gerakannya yang radikal dan menentang pemerintah Belanda, maka orang-orang ISDV diusir dari Indonesia. Sepak terjang Hans Nevlid dalam ISDV harus terhenti pada 1918. Ia diusir keluar dari Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu.
Hal ini karena Henk Snevely dianggap menanamkan pengaruh yang berbahaya bagi pemerintah kolonial. Setelah kepergian Snevely, kepemimpinan ISDP kemudian diambil alih oleh orang-orang Indonesia. Saat itu ISDP berusaha mempengaruhi tokoh-tokoh terkemuka pada perkumpulan orang Indonesia untuk menerima ajaran Marxis. Pimpinan komunis di Indonesia kemudian diambil alih oleh orang Indonesia. Mereka kemudian mendirikan organisasi dengan nama Perserikatan Komunis Hindia atau PKH pada Mei tahun 1920. Selanjutnya pada 1924, nama PKH dirubah menjadi PKI, atau Partai Komunis Indonesia. Sebagai organisasi, PKI saat itu cepat berkembang karena mendapatkan banyak dukungan dari kalangan rakyat yang terjajah. Tokoh-tokoh PKI yang cukup terkenal pada saat itu adalah Semaun, Alimin, Darsono, Musso, dan Tan Malaka. Untuk menyebarluaskan propagandanya, PKI saat itu menerbitkan 2 surat kabar, yaitu Suara Rakyat dan Sinar Hindia. Basis massa kekuatan PKI sesungguhnya berada di kalangan buruh. Mereka merasa nasibnya kurang diperhatikan. Belum lagi saat terjadinya depresi ekonomi yang melanda dunia pasca Perang Dunia Pertama, mereka semakin merasa terpinggirkan karena tidak ada organisasi yang memperjuangkan kepentingan mereka saat itu. Dalam waktu singkat, sebanyak 35.000 buruh di Hindia Belanda menjadi anggota PKI. Karena aktivitasnya yang praktis dan radikal, organisasi ini dengan tegas menyatakan, ingin melakukan gerakan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda. Bahkan dalam perjuangannya, tokoh-tokoh PKI dengan cerdik memanfaatkan militansi Islam, yang juga berkeinginan untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu banyak tokoh-tokoh Islam yang direkrut, dan dipengaruhi untuk menyebarkan propaganda PKI yang anti-kapitalisme Barat. Maka tidaklah mengherankan jika dalam perjuangannya beberapa tokoh PKI seperti Semaun dan Alimin ikut bergabung dalam Sarekat Islam atau SI. Bahkan Semaun sempat menduduki jabatan sebagai Ketua SI Cabang Semarang. Saat Semaun dan Alimin dikeluarkan dari Sarekat Islam, tidak sedikit pengikut Sarekat Islam yang keluar dan bergabung dengan PKI. Bukti keradikalan dan perjuangan PKI dalam menentang imperialisme Barat terjadi ketika pecahnya pemberontakan PKI di Banten dan Minangkabau pada tahun 1926 dan 1927. Pemberontakan PKI di Banten dan Minangkabau merupakan hasil keputusan dalam rapat PKI yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 25 Desember tahun 1925. Saat itu hasil rapat memutuskan akan diadakannya pemberontakan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia. Sesungguhnya pemberontakan PKI pada 1926 dan 1927 ditentang oleh Tan Malaka. Ia beralasan bahwa organisasi PKI dianggap belum matang,
dan kurangnya pendanaan dari dalam negeri. Sehingga terjadilah pro dan kontra di dalam tubuh PKI terkait rencana pemberontakan saat itu. Meskipun tanpa kesepakatan, bahkan Uni Soviet ketika itu juga menolak. Pada akhirnya pemberontakan yang terkesan dipaksakan tersebut akhirnya terjadi. Kurangnya persiapan dan rencana yang matang membuat pemberontakan PKI di Banten dan Minangkabau dapat ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda dalam waktu singkat. Gagalnya pemberontakan ini cukup menyesakkan bagi PKI. Bagaimana tidak, sebanyak 13.000 anggota PKI ditangkap. 4.000 orang anggota dijatuhi hukuman penjara, dan 1.000 orang dibuang ke Boven di Gul, Papua. Selanjutnya pemerintah kolonial menganggap PKI sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan. Pasca dibubarkan, PKI mengalami perpecahan. Tokoh-tokoh PKI mengambil jalannya masing-masing. Musso melarikan diri ke luar negeri. Semaun pergi ke Belanda. Alimin melarikan diri ke Cina, dan menjadi petugas Komintern di sana. Sedangkan Darsono hidup dalam pengasingannya ke Jerman. Namun yang paling menyakitkan dari kegagalan pemberontakan tersebut adalah golongan komunis mulai tersingkir dari panggung politik pergerakan nasional saat itu. Nah Sobat Bos, itulah penjelasan tentang sejarah awal terbentuknya Partai Komunis di Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Ayo, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, agar channel ini dapat berkembang, dan terus memberikan informasi sejarah buat kalian. Sehat selalu untuk kalian semua Sobat Bos. Terima kasih.